Dia kekasih sahabatku, tapi hatiku tak pernah bisa bohong. Cerita ini mengajarkan bahwa kadang cinta tidak cukup. Ada kalanya kita harus mengalah, bukan karena menyerah, tapi karena terlalu mencintai untuk menyakiti yang lain. Namaku Aira, seorang perempuan biasa dengan hidup yang biasa-biasa saja. Aku bukan tipe perempuan yang akan langsung mencuri perhatian saat masuk ke sebuah ruangan. Aku bukan yang paling cantik, bukan juga yang paling cerdas, tapi aku selalu berusaha menjadi orang baik, setidaknya untuk diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku. Salah satu hal terbaik dalam hidupku adalah aku punya sahabat yang selalu ada untukku, Laras. Kami bersahabat sejak bangku SMA, dan hingga kini setelah kami sama-sama bekerja dan tinggal di kota yang sama, hubungan kami tetap seperti dulu, hangat, jujur, dan saling menguatkan. Laras adalah segalanya yang tidak aku miliki. Dia cantik, ceria, penuh semangat, dan selalu punya sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Aku selalu merasa hidupku lebih berwarna sejak ada dia. Kami sering menghabiskan waktu bersama, entah hanya sekedar ngopi sepulang kerja, belanja keperluan dapur, atau saling curhat sampai tengah malam. Apalagi soal urusan hati, aku tipe orang yang lebih suka menyimpan banyak hal untuk diri sendiri. Bukan karena aku tidak percaya pada siapapun, tapi karena aku terbiasa tidak berharap terlalu banyak. Beberapa minggu terakhir, Laras sering bercerita tentang seseorang. Seorang lelaki yang katanya membuatnya deg-degan setiap pagi. Membuatnya tersenyum sendiri saat membaca chat singkat. Dan membuat malam-malamnya terasa berbeda. Dari caranya bercerita, aku tahu dia sedang jatuh cinta. Dan seperti biasa, aku selalu jadi pendengar setianya. Aira, kamu tahu nggak? Dia tuh beda. Nggak seperti cowok-cowok yang pernah deket sama aku sebelumnya. Rasanya kayak nyambung aja gitu. Dia tuh dewasa, tenang, tapi juga bisa bikin aku ketawa, kata Laras sambil menyeruput es kopi susu di hadapannya. Aku tersenyum, berusaha ikut bahagia untuknya. Wah, serius? Sampai segitunya? Namanya siapa, Ras? Laras menatapku dengan pipi yang memerah. Rangga. Nama itu seperti sebuah gema yang menggema pelan di dalam pikiranku. Rangga, nama yang sudah lama tidak aku dengar, tapi begitu familiar di hati. Aku mencoba bersikap biasa saja, walau entah kenapa jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Dia kerja di bidang arsitektur, tapi sekarang lagi gabung ke proyek pembangunan hotel tempat aku kerja. Jadi kami sering ketemu. Awalnya cuma ngobrol soal kerjaan, tapi lama-lama malah ngobrolin hal-hal pribadi. Dan entah gimana, klik aja, tambahnya sambil tertawa kecil. Aku hanya mengangguk, menyembunyikan rasa yang mulai mengusik. Tapi aku masih mencoba menganggap itu cuma kebetulan. Rangga yang diceritakan Laras mungkin bukan Rangga yang aku kenal dulu. Pikirku saat itu, dunia ini luas, banyak orang yang namanya sama, dan toh masa lalu itu sudah lama sekali. Mungkin aku yang terlalu sentimental. Sampai hari itu datang, hari di mana Laras ingin mengenalkan Rangga secara langsung padaku. Kami janjian makan siang di sebuah restoran kecil favorit kami. Aku datang lebih dulu, dan ketika Laras datang bersama seorang lelaki, detik itu juga aku tahu, hatiku tidak keliru. Air, ini Rangga.
Cowok yang sering aku ceritain itu yang bikin aku deg-degan tiap pagi, ucap Laras sambil menyikut lengan lelaki itu dan tersenyum manis padaku. Rangga, lelaki yang dulu pernah membuatku menangis dalam diam. Lelaki yang pernah jadi alasanku menulis puisi cinta yang tidak pernah aku kirimkan. Lelaki yang aku temui di bangku kuliah yang waktu itu hanya menganggapku teman biasa. Kami tidak pernah pacaran, bahkan tidak pernah saling mengungkapkan perasaan. Tapi aku tahu, waktu itu aku jatuh cinta padanya. Cinta diam-diam yang tak pernah selesai. Kini dia berdiri di depanku, dan lebih buruk lagi, dia menggenggam tangan sahabatku. Senang akhirnya ketemu kamu, Aira. Laras sering cerita tentang kamu, ucapnya sambil tersenyum. Senyum itu masih sama, masih hangat, masih bisa membuatku sulit bernafas. Dan sekarang senyum itu bukan untukku. Senyum itu milik orang lain, sahabatku sendiri. Aku mencoba tersenyum. Aku harus tetap terlihat biasa. Aku harus jadi sahabat yang baik, yang merestui dan bahagia untuk kebahagiaan orang lain. Hai Rangga, senang juga akhirnya bisa ketemu langsung. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang aku rasakan. Kami pun duduk bersama, memesan makanan, berbincang-bincang. Laras tampak begitu bahagia, dan aku hanya bisa tersenyum, menahan setiap rasa yang bergejolak di dada. Rangga tampak nyaman, sesekali menatapku lebih lama dari yang seharusnya, seolah ingin memastikan apakah aku masih mengingatnya. Dan aku ingat, terlalu ingat. Aku ingat saat dia pernah meminjam bukuku dan tidak mengembalikannya, hanya agar bisa terus ngobrol denganku. Aku ingat caranya tertawa saat kami duduk di bawah pohon kampus, membahas skripsi yang bikin stres. Aku ingat semua detail kecil yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi dia tak pernah tahu, atau mungkin tahu tapi memilih mengabaikannya. Dan sekarang entah kenapa takdir kembali mempertemukan kami dalam cara yang paling menyakitkan. Selesai makan siang, kami berjalan keluar restoran. Laras memelukku dan berkata, "Thanks ya Air, udah mau ketemu. Aku senang banget kalian bisa ngobrol juga." Aku tersenyum dan memeluk balik. Aku juga senang. Rangga kelihatan baik. Kamu beruntung, Ras. Aku benar-benar berharap kalimat itu terdengar tulus, meski di dalam hati aku sedang berjuang sekuat tenaga menahan air mata. Rangga hanya menatapku, dan dalam tatapan itu, aku seperti menemukan pertanyaan yang sama yang selama ini aku simpan. Kenapa kita bertemu lagi saat semuanya sudah terlambat? Sepanjang perjalanan pulang, aku terdiam di dalam mobil. Jalanan yang biasanya macet tak terasa mengganggu. Kepalaku penuh dengan kenangan, dengan tanya, dengan rasa yang tak seharusnya muncul lagi. Haruskah aku cerita pada Laras tentang masa laluku? Haruskah aku mengaku bahwa aku pernah mencintai Rangga? Atau haruskah aku simpan semua ini demi menjaga hati sahabatku tetap utuh? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, hatiku tidak bisa bohong. Perasaan itu belum mati, dan aku takut aku belum siap untuk kehilangan dua orang sekaligus. Malamnya, Laras mengirimiku pesan, "Air,
Makasih ya udah ketemu tadi. Aku ngerasa banget kamu beda. Tapi mungkin cuman perasaanku aja. Aku sayang banget sama kamu. Jangan pernah jauhi aku ya. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Ingin rasanya membalas dan bilang, aku juga sayang kamu, Ras. Tapi aku juga sayang dia. Tapi tentu saja aku tidak menulis itu. Aku hanya mengetik, aku juga sayang kamu, Ras. Selalu, always. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis lagi karena Rangga. Tapi kali ini, tangisannya jauh lebih dalam. Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak dengan Laras. Bukan karena aku membencinya, bukan pula karena aku tidak senang melihatnya bahagia. Justru karena aku terlalu peduli, terlalu takut jika keberadaanku mulai menjadi racun di tengah hubungan mereka. Aku merasa bersalah atas perasaan yang tidak bisa aku kendalikan. Dan semakin aku berusaha menyingkirkan perasaan itu, semakin kuat ia tumbuh di dalam dadaku. Laras bukan orang yang mudah dibohongi. Dia peka, terutama terhadapku. Suatu malam, dia menelpon. Suaranya terdengar pelan, seolah sedang menahan sesuatu. Aira, kamu berubah. Akhir-akhir ini kamu gak pernah ikut ngumpul lagi, gak mau jalan bareng, dan kamu jarang banget jawab pesan. Kamu gak suka Rangga ya? Atau ada yang kamu sembunyikan? Pertanyaannya membuat dadaku sesak. Suaranya begitu tulus, penuh kekhawatiran. Aku menatap langit-langit kamar sambil berbaring, menahan air mata yang mulai menggantung di pelupuk mata. Aku ingin berkata jujur, ingin bilang bahwa aku juga terluka, bahwa aku mencoba menjadi sahabat yang baik dengan cara menjauh sebelum semuanya terlambat. Tapi kalau aku bicara, semuanya akan hancur. Aku akan melukai Laras, dan aku tidak sanggup melakukan itu. Enggak, Ras. Aku cuma lagi sibuk aja akhir-akhir ini. Ada beberapa kerjaan yang lumayan makan waktu dan tenaga. Jawabku singkat dan terdengar terlalu ringan. Aku sendiri tahu itu tidak cukup untuk menutupi semuanya. Tapi aku harap Laras tidak mengejarku dengan pertanyaan lain. Karena jika iya, aku tidak yakin bisa terus berbohong. Dia hanya menghela napas dari seberang. Aku kangen kamu, Air. Rasanya kita semakin jauh. Aku menggigit bibir, menahan rasa bersalah yang semakin menusuk. Aku juga kangen kamu. Percakapan berakhir begitu saja, tapi tidak dengan pikiran dan rasa bersalahku. Malam itu, aku menangis dalam diam. Tidak seperti dulu ketika aku menangis karena cinta yang tidak terbalas. Kali ini aku menangis karena terjebak dalam cinta yang tidak seharusnya tumbuh kembali. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan. Setiap hari aku berangkat pagi dan pulang malam, berharap bisa menghindari momen-momen sendirian yang membuatku semakin larut dalam pikiran tentang Rangga. Tapi semua itu percuma. Bayangannya selalu hadir di sela-sela aktivitasku. Senyumannya, suaranya, cara dia memandangku waktu itu, semuanya menghantuiku, menolak untuk dilupakan. Suatu hari, aku sedang duduk menunggu klien di sebuah kafe kecil dekat kantor. Takdir kembali mempermainkanku.
Aku duduk di pojok ruangan sambil menatap layar laptop, mencoba menyelesaikan beberapa pekerjaan sembari menunggu. Musik instrumental lembut mengisi ruangan, membuat suasana sore itu terasa tenang. Dan di tengah ketenangan itu, aku melihatnya. Rangga masuk ke dalam kafe, mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu gelap. Rambutnya sedikit berantakan, tertiup angin sore, tapi tetap terlihat rapi. Dia tampak terkejut melihatku, tapi kemudian tersenyum seperti biasa. Senyum yang selalu mampu membuat jantungku berdebar, meski aku ingin menyangkalnya. "Sendirian?" tanyanya setelah mendekat ke meja tempatku duduk. Aku mengangguk pelan. "Iya, lagi nunggu klien. Kamu?" "Mau ambil pesanan take away, tapi sepertinya semesta ingin kita ngobrol sebentar." Aku tersenyum tipis. "Kamu masih suka ngomong kayak gitu ya?" Dia duduk di kursi kosong di depanku tanpa diminta. Dan entah kenapa, aku tidak bisa menyuruhnya pergi. Bagian dari diriku ingin menikmati momen ini lebih lama, meskipun tahu ini salah. "Kamu baik-baik aja, Aira?" tanyanya pelan, suara nyaris tenggelam dalam musik instrumental. Aku mengalihkan pandangan. "Aku baik." "Benarkah?" Tatapnya dalam. "Karena sejak pertemuan waktu itu, kamu berubah, kamu menjauh. Bukan cuma dari Laras, tapi juga dari aku. Aku ngerasa kamu sengaja menghindar." Aku terdiam. Aku ingin menyangkal, tapi aku tahu Rangga tidak akan mudah percaya. "Aku cuma gak pengen ada yang terluka," jawabku lirih. Dia menunduk. "Termasuk kamu sendiri?" Pertanyaan itu menusukku. Aku menatapnya. Di sana, di balik matanya yang teduh, ada luka yang sama. Luka yang selama ini kupikir hanya aku yang merasakannya. "Kamu tahu," lanjutnya, "dulu aku juga suka kamu. Tapi aku kira kamu gak pernah ngerasa hal yang sama. Jadi aku memutuskan untuk menjauh." Aku menahan nafas. Dunia seakan berhenti berputar. Jantungku berdetak kencang, menolak untuk percaya apa yang baru saja dia katakan. "Aku kira kamu cuman anggap aku teman," bisikku. "Makanya aku gak pernah bilang apa-apa." Dia mengangguk pelan. Mungkin kita terlalu takut untuk jujur saat itu. Dan sekarang kita bertemu lagi. Tapi semua udah berubah. Aku memejamkan mata. Kenapa harus sekarang? Kenapa saat dia sudah jadi milik sahabatku? "Sekarang udah telat, Rangga," bisikku lagi. "Dia sahabatku. Dan kamu kekasihnya." Rangga terdiam cukup lama. Tangannya mengepal di atas meja, seolah menahan sesuatu yang ingin ia keluarkan. Tapi pada akhirnya, dia hanya menghela nafas panjang. "Aku tahu harus gimana, Air. Tapi setiap kali aku lihat kamu, aku sadar perasaan itu belum pernah benar-benar hilang. Aku ingin marah, ingin berteriak padanya bahwa ini tidak adil, bahwa dia tidak seharusnya bilang semua ini saat hatiku sudah porak-poranda. Tapi aku tidak bisa, karena yang kurasakan juga sama. Aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri. Kalau kamu tahu ini salah, kenapa kamu masih bilang begitu? Tanyaku sambil menatap matanya, berusaha menahan air mata yang mulai membasahi pelupukku. Karena aku juga gak bisa bohong sama perasaanku, jawabnya pelan. Aku tahu ini rumit. Aku tahu ini menyakitkan.
Tapi aku gak bisa pura-pura gak peduli. Aku menggeleng. Kita gak boleh begini, Rangga. Kita harus berhenti sebelum semuanya jadi hancur dari sekarang. Dia menatapku dalam. Ada luka di sana, luka yang sama seperti milikku. Tapi tak satu pun dari kami tahu cara menyembuhkannya. Pesanan Rangga akhirnya selesai. Dia bangkit dari kursinya, menatapku sekali lagi sebelum pergi. Kalau kamu butuh waktu, aku ngerti. Tapi kamu harus tahu, aku gak pernah benar-benar bisa melupakan kamu, Aira. Dan dia pergi. Aku masih duduk di sana, terpaku, air mataku menetes pelan. Tidak ada klien yang datang sore itu, tapi bahkan jika ada, aku tidak yakin bisa bicara dengan kepala yang jernih. Kata-kata Rangga masih bergema di telingaku seperti mimpi buruk yang terlalu manis untuk dilupakan. Malam harinya, aku menatap ponselku lama sekali. Ada pesan dari Laras. Aku gak tahu kenapa, tapi aku ngerasa kamu makin jauh, Air. Aku cuman berharap kamu cerita kalau ada apa-apa. Aku gak mau kehilangan kamu. Hatiku semakin perih. Aku mengetik balasan lalu menghapusnya. Aku ingin jujur, tapi aku takut. Aku tidak ingin menghancurkan kepercayaan seseorang yang sudah aku anggap seperti saudara sendiri. Akhirnya aku hanya menulis, maaf kalau aku kelihatan berubah. Aku cuman lagi banyak pikiran, tapi aku tetap di sini, Ras. Selalu, always. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa mempertahankan jarak ini. Tapi aku tahu, semakin aku mencoba menjauh, semakin aku tersesat dalam perasaan yang dulu pernah aku pendam. Dan yang paling menyakitkan adalah cinta itu belum pernah mati. Hari demi hari berlalu, dan aku tetap berusaha menjadi Aira yang seperti biasa di hadapan Laras. Sahabat yang mendengarkan, yang tertawa saat dia bercerita tentang kencan lucu bersama Rangga, yang mengangguk saat dia membahas rencana kecil tentang masa depan mereka. Tapi di balik semua itu, aku bukan lagi Aira yang dulu. Setiap kata yang keluar dari mulut Laras tentang Rangga seperti pisau yang tanpa henti mengiris bagian dalam diriku yang paling dalam. Terkadang, aku bahkan tak sadar sedang menggenggam gelas terlalu erat atau senyumku menegang di tengah ceritanya yang seharusnya lucu. Aku terlalu sibuk menahan diri dari air mata. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu rasa ini tak pernah aku undang untuk datang kembali. Rasa ini sudah sejak dulu hadir dalam diam, tumbuh dalam bayangan, dan kini kembali muncul saat aku paling tak menginginkannya. Laras tak tahu, atau mungkin dia hanya memilih untuk tidak tahu, hingga malam itu datang. Hari itu aku pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Hujan turun deras sejak sore, membuat suasana rumah terasa dingin dan sunyi. Aku duduk di ruang tamu, menggenggam cangkir teh hangat sambil menatap keluar jendela. Pikiranku kembali pada pertemuan terakhirku dengan Rangga di kafe. Pada kata-katanya, pada matanya, pada kejujuran yang sudah terlalu lama tertahan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah semua itu. Aku tidak tahu apakah Rangga akan memberitahu Laras atau justru membiarkannya seperti aku membiarkan semuanya menjadi luka yang dipendam dalam diam. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu semua akan terungkap cepat atau lambat. Dan malam itu,
Laras datang. Tanpa kabar, tanpa pesan, tiba-tiba saja bel rumahku berbunyi. Aku bergegas membuka pintu dan saat melihatnya berdiri di sana, basah kuyup, wajahnya merah, matanya bengkak. Aku langsung tahu semuanya sudah berakhir. Laras langsung memelukku erat. Tubuhnya gemetar dan dia menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Aku tahu semuanya, Aira. Dia bilang semuanya ke aku, katanya dengan suara pecah. Aku membeku. Dunia seakan berhenti. Hujan deras masih turun di luar sana, tapi kepalaku seperti dipenuhi oleh gemuruh lain yang jauh lebih menakutkan. Lar, aku tidak tahu harus bilang apa. Kata-kata seperti menghilang dari pikiranku. Tenggorokanku tercekat. Aku ingin memeluknya lebih erat, ingin menenangkannya, tapi tangan ini bahkan tak tahu harus bergerak kemana. Dia melepaskan pelukannya perlahan, menatapku. Mata yang biasanya penuh semangat, kini basah, kecewa, dan terluka. "Kenapa kamu gak pernah bilang apa-apa?" tanyanya pelan. "Kenapa kamu simpan semuanya sendirian?" Aku menggigit bibir. Air mataku mulai jatuh. Karena aku gak mau nyakitin kamu, Laras. Aku gak pernah bermaksud seperti ini. Dia menggeleng. Tapi kamu tetap terluka, Air. Aku bisa lihat. Kamu pura-pura bahagia di depan aku, tapi aku tahu kamu gak pernah benar-benar bisa sembunyi. Aku tidak kuat lagi. Aku duduk di lantai, menangis dalam-dalam. Laras ikut duduk di sampingku. Kami terdiam. Hanya suara hujan di luar dan isakan pelan yang terdengar. Aku gak pernah berniat merebut dia darimu, Lar. Aku gak pernah minta perasaan itu datang. Aku bahkan berusaha melupakannya, menjauh, menyibukkan diri, tapi semuanya jadi makin sakit. Laras menatapku lama. Kalian gak salah, Air. Kalian gak salah karena pernah saling suka. Yang salah itu keadaan. Kata-katanya membuatku menangis lebih kencang. Aku tahu Laras berusaha kuat. Aku tahu dia sedang berusaha memaafkan, meski hatinya belum benar-benar sembuh. "Kenapa Rangga bilang semuanya?" tanyaku di sela tangis. Karena dia juga gak kuat menyembunyikannya. Dia bilang setiap kali ngelihat kamu, dia merasa bersalah. Dia bilang dia dulu suka kamu dan kalian gak pernah sempat bicara jujur. Aku hanya bisa mengangguk. Aku gak marah, Air, tapi aku kecewa sama kamu, sama dia, sama semuanya. Kami duduk dalam diam. Hanya genggaman tangan yang menjadi penghubung dua hati yang sedang sama-sama hancur. Persahabatan kami sedang di ujung jurang, dan aku tidak tahu apakah akan bisa diselamatkan atau tidak. Beberapa hari setelah itu, Rangga menghilang. Laras bilang dia pergi tanpa kabar, tidak menghubunginya lagi, tidak membalas pesan, tidak menjelaskan apa-apa. Hanya satu pesan pendek yang dikirimkan padanya. "Maaf, aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai dia, dan itu salah. Aku memilih mundur." Laras menunjukkan pesan itu padaku tanpa berkata apa-apa. Aku tidak tahu harus merasa lega atau justru semakin sakit, karena pada akhirnya kami berdua ditinggalkan. Aku kehilangan dua orang sekaligus, lelaki yang pernah aku cintai, yang selama ini tak pernah benar-benar hilang dari hatiku, dan sahabat yang selama ini aku lindungi dengan seluruh sisa perasaan yang aku punya. Hari-hari setelahnya terasa kosong.
Kami tidak bertengkar, kami tidak saling membenci, tapi ada jarak yang tiba-tiba tumbuh di antara kami. Jarak yang tak terlihat, tapi terasa menyiksa. Kami masih saling menyapa, masih bertemu kadangkala, tapi tak ada lagi tawa yang lepas seperti dulu. Tak ada lagi obrolan panjang sampai malam, hanya sapaan basa-basi dan senyum yang dipaksakan. Waktu terus berjalan, bulan berganti, musim mulai berubah, dan perlahan aku mulai melihat Laras tersenyum lagi. Dia mulai kembali ke dirinya yang dulu, ceria, ramah, mudah tertawa. Dia mulai membuka hati pada orang baru, meskipun aku tahu luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi dia mencoba, dan aku bahagia melihatnya mencoba. Sedangkan aku belum bisa. Aku belum siap untuk mencintai lagi, karena di dalam hatiku masih ada luka yang belum kering. Luka karena kehilangan dua cinta dalam satu waktu. Luka karena harus memilih diam daripada menghancurkan. Luka karena menjadi terlalu jujur, tapi juga terlalu terlambat. Aku masih sering memikirkan Rangga. Di malam-malam yang sepi, aku masih mengingat suaranya, cara dia menatapku, cara dia mengatakan bahwa dia juga tidak bisa bohong soal perasaannya. Tapi semua itu sudah jadi masa lalu. Entah di mana dia sekarang. Entah apakah dia juga masih mengingatku atau sudah benar-benar menghilang dari kehidupan kami. Yang aku tahu, hidup harus terus berjalan. Aku belajar menerima bahwa tidak semua cinta harus dimiliki. Bahwa terkadang mencintai berarti membiarkan pergi. Dan bahwa tidak semua yang pernah hadir harus tinggal selamanya. Aku kembali sibuk bekerja. Aku mulai menulis lagi, bukan puisi tentang cinta yang menyakitkan, tapi cerita-cerita yang ringan tentang harapan dan penyembuhan. Aku berusaha menemukan kembali diriku yang dulu sebelum semua ini terjadi, dan meski tidak mudah, aku percaya waktu akan membantu. Hari ini, saat aku duduk sendiri di balkon rumah sambil menatap matahari terbenam, aku memikirkan kembali semua yang sudah aku lalui. Luka tangis, kecewa, kehilangan, tapi juga keberanian, kejujuran, dan cinta yang meskipun salah waktu, tetap nyata adanya. Aku tidak pernah menyesal telah mencintai. Aku juga tidak menyesal telah menyimpan rasa itu terlalu lama. Yang aku sesali hanya satu, kenapa semua harus datang di waktu yang tidak tepat. Tapi aku percaya, suatu hari aku akan mencintai lagi dengan cara yang lebih dewasa, lebih siap, dan di waktu yang benar. Dan mungkin bukan dengan dia, karena meski hatiku pernah memilih yang salah, aku tahu aku tidak pernah bohong tentang apa yang aku rasa.